Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini atau pada kesempatan ini akan dibahas terkait dengan identifikasi transaksi yang dilarang. Hukum syariah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama syariah ibadah dan yang kedua adalah syariah muamalah. Syariah ibadah yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan syariah muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum asalnya ibadah semua tidak boleh kecuali ada ketentuannya. Ada nas yang membolehkannya. Jadi semua itu dilarang kecuali ada yang ada nas yang memerintahkannya gitu kan ya. Jadi ibadah itu lebih sempit daripada muamalah. Kalau muamalah itu semuanya boleh ya, kecuali ada larangannya. Jadi fokus utama dalam muamalah adalah apa yang dilarangnya. Ya, jadi ketika kita tahu apa yang dilarangnya, maka kita juga akan mengetahui apa saja yang diperbolehkannya. Sehingga di sini diperlu pemahaman yang sangat kuat terkait dengan apa saja yang dilarang dalam Islam, ya, dalam transaksi dalam Islam. Penyebab terlarangnya suatu transaksi itu ada 3 ya. Ada karena haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak sah akadnya ya. Kalau haram zatnya itu contohnya jual beli babi, hammer, bangkai, darah, itu karena zat dalam pertukarannya itu diharamkan sehingga transaksinya pun haram ya. Walaupun akadnya itu benar ya, murabahah atau apa namanya itu eh, dicicil atau apa ya gitu ya. Kemudian haram selain zatnya itu ada tadlis, tagrir, ihtikar, bai najasi, riba, maisir, dan riswah ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak sah akadnya atau cacat dalam akad ya. Yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat, yang kedua terjadinya ta'aluk, dan yang ketiga adalah terjadinya two in one. Ya. Ya, haram zatnya itu terkait dengan apa yang diperjualbelikannya itu haram. Jadi objek pertukarannya itu haram sehingga walaupun akadnya benar, maka transaksi tersebut haram. Kita tidak boleh menjual minuman keras. Kita pun juga tidak boleh menjual bangkai ataupun daging babi karena itu tergolong dalam zat yang haram dalam Islam. Nah, kemudian haram selain zatnya. Itu terdapat dua prinsip ekonomi secara umum yang yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama adalah melanggar prinsip antarodin minkum ya, yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah melanggar prinsip antazlamun wala tuzlamun, yaitu tidak menzolimi dan tidak dizolimi ya. Jadi yang pertama suatu transaksi itu haram ketika tidak ada kerelaan di antara kedua belah pihak ya. Jadi mungkin merasa ditipu lah atau gimana atau dipaksa, itu tidak boleh ya, itu haram. Kemudian yang kedua adalah ketika salah satu pihak itu merasa dijolimi ataupun dia adalah seorang pelaku yang menzolimi, itu pun dilarang ya. Nah, yang pertama adalah melanggar prinsip antarodin minkum. Salah satu salah satu contohnya adalah tadlis atau penipuan. Eh, Mereka harus mempunyai informasi yang sama. Jadi antara pihak pembeli maupun penjual, kedua-duanya harus memiliki informasi yang sama atau complete information. Jadi semua hal diketahui oleh kedua belah pihak ya. Jangan sampai ada yang ditutupi dari objek pertukarannya. Eh, Tadlis terjadi jika terdapat kondisi yang bersifat unknown to one party atau keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Jadi penjualnya mengetahui ada cacat tetapi tidak diberitahukan, itu termasuk tadlis. Ataupun juga adanya unsur penipuan yang disengaja ya, misalkan
kita tahu ini isinya 3 kilo, tetapi dengan berbagai cara kita menjualnya dengan harga 5 kilo. Dan si pembelinya tidak merasakan ditipu sampai dia tahu bahwa ternyata dia bukan membeli yang seharusnya ya. Nah, itu. Jadi ada unknown to one party. Jadi hanya satu orang yang mengetahui ya, salah satu pihak, yang lain tidak tahu. Atau asimetri informasi ya. Nah, tadlis dapat terjadi dalam 4 hal ya, yakni dalam satu kuantitas ya. Contohnya tadi apa? Jika seorang pedagang dia apa ya? Memanipulasi takarannya ya dengan cara memodifikasi timbangannya ya, yang harusnya berapa? Yang harusnya 3 kilo tetapi tercantum 5 kilo. Nah, itu tadlis dalam hal kuantitas gitu ya. Intinya adalah bersifat jumlah barangnya gitu. Jadi ada penipuan dalam jumlah barangnya. Yang kedua adalah kualitas ya. Itu contohnya adalah kita menjual barang bekas ya. Kita tidak memberitahukan unsur-unsur utama yang seharusnya diketahui oleh si pembeli. Contohnya kita menjual HP ya, menjual HP, tetapi kita tidak memberitahu bahwa kondisi yang sebenarnya adalah HP tersebut rusak di bagian layar, tetapi kita tidak memberitahu ya. Mungkin awalnya si pembeli dia merasa diuntungkan karena harganya murah, tetapi ketika dia tahu bahwa ada kerusakan pada layar HP-nya, maka dia akan merasa tidak rela untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, itu termasuk dalam tadlis juga. Kemudian dalam hal harga. Nah, ini misalkan harga pasaran ojek itu 10.000 dikarenakan dia adalah turis dan si tukang ojeknya dia tahu bahwa dia nggak mungkin tahu tidak mungkin tahu harga pasarnya, maka dia melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Awalnya mungkin si turis merasa rela, tetapi ketika dia tahu harga pasarnya, maka dia akan tidak rela. Nah, itu termasuk tadlis. Begitupun dengan waktu penyerahannya, ya. Misal ini contohnya adalah dalam hal tender. Seorang suatu perusahaan dia menyatakan bahwa suatu proyek akan akan selesai dalam waktu 4 bulan. Hal ini dilakukannya agar dia memenangi tender, padahal dia tahu bahwa tidak mungkin proyek tersebut dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, tetapi bisa lebih, bisa setahun ataupun 2 tahun. Itu termasuk dengan tadlis ya. Makanya dalam suatu transaksi tender suatu proyek itu adanya satu garansi-garansi yang harus dipenuhi ya. Misalkan ada satu hal yang seorang tender tidak memenuhi suatu perjanjiannya, maka bisa dikenakan denda ya itu. Nah, itu bank garansi ya kalau sebutnya. Nah, jadi jadi relanya itu hanya bersifat sementara dan ketika dia tahu akan kondisi sebenarnya, maka sebenarnya dia tidak rela untuk melakukan transaksi tersebut. Jadi kuncinya adalah kerelaan. Jadi kuncinya adalah dia tahu ketika tahu yang sebenarnya, maka dia tidak rela untuk melakukan hal itu gitu kan. Dan juga adanya ini ya, adanya unknown to one party ya, intinya itu. Jadi tidak tidak ada satu pihak yang tidak tahu informasi terkait dengan barang yang diperjualbelikan itu. Studi kasus Pak Budi berprofesi sebagai seorang pedagang buah-buahan di kota. Ia mengambil barang dagangannya dari para petani buah di desa. Buah-buahan tersebut biasanya ia beli dengan harga setengah dari harga pasar tempat ia menjual, yang kemudian akan dijualnya di kota sesuai dengan harga pasar ketika menjual.
Para petani tersebut tidak pernah menanyakan harga pasar dari buah-buahan yang dijualnya, sehingga Pak Budi pun tidak pernah menyampaikan kepada para petani di desa berapa harga pasar buah-buahan tersebut. Para petani sudah cukup puas dengan harga beli dan Pak Budi juga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjual buah-buahan ke kota. Nah, di sini diminta untuk menganalisis apakah transaksi yang dilakukan oleh Pak Budi tergolong tadlis. Nah, coba jelaskan. Analisis kasus, ya. Disebut tadlis jika salah satu pihak tidak rela karena ketiadaan informasi yang sesungguhnya. Jadi terjadi one to one party. Ya, kejadiannya petani rela dan merasa puas dengan harga yang diberikan oleh Pak Budi. Nah, di sini kejadiannya adalah Cateris paribus ya. Jadi adanya permintaan dan penawaran. Jadi harga dibentuk oleh permintaan dan penawaran, bukan dari satu penipuan informasi, gitu kan. Pak Budi sebenarnya menyilahkan, kalau mau silahkan Anda ke kota, tetapi kan tidak mampu ya para petani. Jadi para petani mampunya menjualnya ke Pak Budi gitu kan, karena mungkin ada berbagai alasan, dia tidak tahu pasar lah, dia tidak punya sarana prasarananya gitu lah gitu. Kemudian tidak ada paksaan yang dilakukan oleh Pak Budi kepada petani terkait penjualan buah-buahan ya. Jadi tidak ada paksaan. Jadi silakan Pak petani jika menginginkan untuk menjual buah-buahan ke kota. Nah, tadlis itu ada kecenderungan untuk memaksa ya, sehingga dia mencoba untuk menipu gitu. Dan tidak ada informasi yang ditutupi oleh Pak Budi ya. Pak Budi tidak memberikan apa ya? Tadi kan ada ya, Pak Budi tidak memberikan informasi harga pasar di kota karena memang tidak ditanyakan. Pertama tidak ditanyakan dan kedua sebenarnya informasi tersebut dapat dia cari di Google ataupun bisa menanyakan dengan jadi dia bisa secara mandiri untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, tadi ya harga pasar untuk petani dibentuk dari hukum penawaran dan permintaan bukan oleh adanya informasi palsu. Nah, sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi tadlis, karena tidak ada unsur penipuan. Harga yang terbentuk itu diakibatkan oleh hukum penawaran dan permintaan, bukan disebabkan oleh informasi palsu. Nah, yang kedua adalah melanggar prinsip la tajlimuna wala tuzlamun. Jadi tidak menzolimi dan tidak terzolimi. Nah, jika melanggar maka jika prinsip ini dilanggar maka transaksi tersebut diharamkan ya. Nah, ada 6 ya suatu transaksi yang diharamkan menurut pelanggaran prinsip ini. Yang pertama adalah takdir atau goror atau ketidakjelasan. Yang kedua adalah ihtikar, rekayasa pasar dalam supply ya. Jadi dia mencoba untuk memainkan supply sehingga harganya naik ya dan keuntungannya besar. Kemudian yang ketiga bayi najasi, itu rekayasa pasar dalam demand. Itu dia mencoba menciptakan demand palsu, demand fiktif atau permintaan fiktif sehingga harga suatu barang itu naik ya, itu tidak boleh. Kemudian riba ya, yaitu ada berbagai jenis ya, intinya adalah tambahan. Kemudian maisir itu perjudian ya. Jadi ada satu pihak yang dirugikan karena kalah gitu kan. Ada permainan. Nah, itu. Kalau riswah itu suap menyuap ya, jelas ya, suap menyuap dalam logika manusia yang awam pun juga itu dilarang. Takdir. Nah, ini uncertain to both parties ya. Jadi ketidakpastian atau ketidaktahuan kedua belah pihak. Kalau tadi kan kalau yang itu, nah kalau yang ini kan kalau tadlis dia no one to one party ya.
Jadi salah satu pihak tidak mengetahui suatu informasi. Nah, kalau ini kedua-duanya tuh tidak tahu, ya. Kedua-duanya tidak tahu terkait dengan sesuatu. Jadi menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidaktahuan kedua belah pihak. Nah, ini goror ya. Jadi tidak jelas. Semuanya serba tidak jelas ya. Bisa uncertain menjadi certain atau perihal certain menjadi uncertain ya. Yang pasti yang suatu hal yang pasti ditidakpastikan dan suatu hal yang tidak pasti dipastikan. Nah, ini adalah suatu hal yang dilarang dalam Islam. Ya, goror. Karena suatu alasan ketidakjelasan, ya. Nah, bisa dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contohnya adalah yang pertama, kuantitas itu ijon, ya. Ijon itu ketidakjelasan dalam kuantitas yang dipertukarkan ya. Dia membeli barang pada sejumlah wilayah, dia tidak tahu berapa kilo yang dihasilkan ya. Bagi pembelinya dia tidak tahu berapa kilo yang dihasilkan dan bagi penjualnya juga sama, tidak tahu berapa kilo yang dihasilkan dalam sebidang tanah tersebut. Jadi tidak ada kepastian dalam hal kuantitas ya. Itu bisa merugikan salah satu pihak ya. Jadi seharusnya ditunggu dulu sampai berbuah sehingga dapat dipastikan berapa yang bisa dimakan atau yang memiliki kualitas yang benar dan yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi jelas ya, Islam itu harus certain gitu kan, harus pasti gitu. Nah, kemudian dari segi kualitas, contohnya adalah penjualan sapi yang masih dalam kandungan ya. Sapi dalam kandungan itu diperjualbelikan gitu kan. Biasanya sih dalam harga yang lebih murah gitu kan. Nah, itu kan tidak pasti kan, karena pertama ketidakpastiannya itu bisa jadi ketika sapinya keluar, dia cacat gitu kan, sehingga yang dirugikan adalah pembelinya ya gitu. Ataupun jika ternyata sapinya memiliki kualitas yang super gitu kan ya, terlihat terlihat sangat sehat gitu kan. Nah, itu akan merugikan si penjualnya karena telah menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Jadi itu tidak ada kepastian dalam hal kualitas. Kemudian dalam harga, nah ini goror dalam harga. Nah, adanya satu akad ada 2 atau lebih opsi harga ya. Misalkan saya membeli mobil dicicil kalau dicicil 3 bulan mobil tersebut kok harganya 100 juta. Kalau dicicil 10 bulan maka harga mobil tersebut 120 juta. Nah, itu ada opsi harga dalam satu akad ya. Seharusnya seharusnya dipilih dulu mau opsi yang mana, mau opsi yang dicicil 3 bulan harga 100 juta atau dicicil 150 juta dalam waktu 2 bulan gitu, 12 bulan. Nah, itu. Jadi pilih salah satunya baru dibuatkan akad. Jadi satu akad itu harus memiliki kejelasan satu harga. Tidak boleh berupa opsi harga gitu. Dan juga yang keempat itu goror dalam waktu penyerahan ketika terjadi jual beli barang yang telah dicuri. Barangnya kan kita menjual karena barang itu udah dicuri, kita jual. Silahkan ini barang saya dijual tapi ini tuh nggak ada barangnya lagi curi. Kalau misalkan ketemu nanti dikekamukan gitu kan. Dan di sini tidak ada kepastian dalam waktu penyerahan, itu tidak boleh. Itu menimbulkan ketidakjelasan. Ada yang dizolimi ya. Nah, studi kasus Tagrir ya. Di sini ada studi kasus 2 dan studi kasus 3. Nah, di sini bisa dikerjakan, tolong dikerjakan ya.
tolong dianalisis apakah kasus kedua dan kasus ketiga itu tergolong takrir, dan jelaskan ya analisa fikihnya. Yang pertama kan ini terkait dengan Pak Andi membeli sepeda motor Honda bekas, ya kan? Dia meminta meminta kepada Bank Syariah untuk melaksanakan akad murabahah. Nah, itu ada harga, ada margin 15% dan ada margin 30%. Nah, itu takdir apa enggak sih gitu kan? Jelaskan gitu. Kalau misalkan dia takdir, bagaimana agar dia tidak takdir? Ya, itu silahkan. Kemudian ihtikar. Yang kedua adalah ihtikar. Upaya merekayasa supply agar harga naik sehingga keuntungan pun meningkat dengan upaya penimbunan barang atau entry barrier dengan jalan zalim ya. Entry barrier itu upaya untuk menghalang-halangi perusahaan lain untuk memasuki suatu pasar ya. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Misalkan dengan cara ya kita kayak diancam gitu kan, kalau misalkan mau jualan di sini nanti dipukul gitu kan, itu tidak boleh ya, zolim. Nah, jadi supply-nya turun nih ya, supply-nya turun akan menimbulkan price-nya naik, jadi harga naik ya, sehingga keuntungan dari benda atau barang itu akan meningkat ya, dikarenakan supply-nya turun ya. Bisa terjadi karena kelangkaan atau memang adanya monopoli harga. Nah, jika supply turun itu dilakukan dengan jalan yang zolim, maka hal itu tidak boleh. Nah, ini disebut ihtikar ya. Bisa dikarenakan oleh penimbunan dan juga dilakukan entry barrier yang zolim. Contohnya adalah saat corona ini ya. Berapa banyak masker yang tadinya harganya 1.000 sekarang menjadi 5.000 bahkan 10.000 ya. Karena kan ada orang yang menimbun barang tersebut. Nah, ini adalah haram dilakukan gitu kan. Itu kalau entry barrier yang zolim itu ya tadi ya, jadi dihalang-halangi gitu kan dengan cara yang tidak baik gitu. Nah, itu tidak boleh ya, termasuk ihtikar. Jadi contohnya adalah monopoli, sehingga kita bisa memonopoli harga dan kita dapat keleluasaan menentukan harga. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, ihtikar dapat terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Jadi ketiga syarat ini tuh harus terpenuhi. Kalau misalkan salah satu syarat doang mah tidak termasuk ihtikar gitu kan. Jadi harus terpenuhi 3 syarat ini. Yang pertama adalah mengupayakan adanya kelangkaan baik dengan cara menimbun ataupun menggunakan entry barrier. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen A dan B dilakukan. Jadi, intinya adalah si pedagang dia dapat keuntungan dengan cara yang zolim, dengan cara dia membuat suatu kelangkaan ataupun melarang ataupun dia memonopoli dengan cara yang zolim, dengan cara melakukan entry barrier. Oke. Kemudian ini studi kasus untuk ihtikar ya. Jadi tolong buat analisa fikihnya, apakah pedagang tersebut melakukan tindakan ihtikar? Silakan dijawab. Nah, ini Bayi Najasi ya. Bayi Najasi itu merupakan rekayasa pasar dalam demand. Tadi kan rekayasa pasar dalam supply ya. Nah, ini Bayi Najasi merupakan rekayasa dalam demand. Jadi dalam hal permintaan. Terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu ya, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik
gitu kan. Jadi suatu barang itu akan naik jika pembelinya banyak gitu kan itu. Jadi itu dasarnya. Nah, contoh bursa saham, bursa falas dan lain-lain ya. Itu kalau misalkan saham, gimana caranya biar dia naik harganya? Maka ada satu apa ya? Ada satu apa ya? Rangsangan agar si saham itu naik dengan cara dibelilah banyak gitu kan, dibeli banyak oleh oleh seseorang saham tersebut ya kan, dan menimbulkan efek isu yang yang baik bahwa perusahaan tersebut akan mendapatkan satu keuntungan yang besar ya, ataupun harganya akan naik sehingga akan mendorong orang-orang untuk membeli sahamnya gitu kan, sehingga harga produk tersebut naik ya. Makanya di sini saham itu ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu kan. Karena bayi najasi ini sangat bisa dilakukan. Karena saham itu kan apa namanya tuh nilai yang ditentukan oleh satu isu, ya kan? Satu prediksi gitu kan. Apakah dia akan untung atau tidak gitu kan. Kalau misalkan dia akan untung besar, maka nilainya akan tinggi gitu kan. Nah, kalau misalkan dia tidak untung atau bahkan merugi, maka nilai dari perusahaan tersebut akan rendah yang digambarkan dalam nilai saham. Ya, itu. Nah, ini studi kasus kelima yaitu terkait dengan bayi najasi. Nah, apakah tindakan perusahaan tersebut tergolong bayi najasi atau tidak? Jelaskan. Nah, kemudian sekarang ke riba, ya. Dalam ilmu fikih dikenal 3 jenis riba, yaitu riba fadl, ya, atau riba pertukaran, riba nasiah atau riba terkait dengan utang piutang, penambahan piutang dikarenakan perbedaan penyerahan gitu ya. Itu bunga ya, bunga kredit, bunga apa gitu kan. Nah, itu riba nasiah gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini timbul karena adanya pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga dikenailah kayak semacam denda gitu kan, dan denda itu termasuk ke dalam riba jahiliyah ya. Riba fadl ya, merupakan pertukaran sejenis yang sulit dibedakan mutu dari barang tersebut. Terlebih barang tersebut merupakan barang ribawi. Nah, kalau barang ribawi itu harus hati-hati ya kita itu menukarkannya. Barang ribawi itu adalah emas, perak, gandum, tepung, korma, garam ya. Kalau misalkan 1 kilo emas, maka ditukar dengan 1 kilo emas lagi ya. Emas 1 kilo ditukar 1 kilo 1 batang ya, ditukar dengan emas 1 kilo tapi 10 batang ya, jadi 100 gram gitu kan, itu boleh ya, karena ini. Nah, ini adalah persyaratan jika kita akan melakukan pertukaran barang-barang ribawi ataupun barang sejenis yang sulit dibedakan mutu dari barang tersebut, yaitu same quantity, kuantitasnya sama, same quality atau goods atau barangnya sama, dan same time of delivery atau penyerahan on the spot atau penyerahan waktu. Nah, ini harus dipenuhi ya. Kemudian selanjutnya adalah riba nasiah ya. Riba yang timbul pada utang piutang ya. Penangguhan nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi ya. Sehingga si penghutangnya menambahkan hutang pokok kepada si penghutang gitu kan. Karena ya itu perbedaan penyerahan atau penerimaan ya. Nah, time value of money juga termasuk dalam riba nasiah. Misalkan 10.000 saat ini itu sama dengan 12.000 tahun depan gitu kan, sehingga tahun depan itu si penghutang
yang meminjam uang 10.000 harus bayar 12.000 karena konsep time of value of money ini. Itu kan time value of money itu kan tahun depan kan suatu hal yang tidak pasti kan ya, sebenarnya uncertain. Nah, uncertain menjadi certain merupakan perilaku orang-orang yang zolim ya, yang dilarang dalam Islam, merubah natural uncertain, jadi yang memiliki sifat uncertain menjadi certain ya. Itulah kegemaran orang-orang zolim di luar Islam. Dia memastikan sesuatu yang tidak pasti, ya kan? Kalau Islam tuh mewadahi kalau uncertain itu ya berarti harus harus dihadapi dengan atau ditanggulangi dengan sikap uncertain pula gitu kan. Nah, kalau certain ya certain gitu ya, ada teori pertukaran dan ada teori pencampuran ya. Nah, ini kita hutang berapa? 10 juta ya. Karena konsep time value of money kita jadi harus bayar 15 juta gitu kan. Nah, itu salah. Nggak boleh ya, itu masuk ke riba nasiah ya. Bunga deposito juga sama, bunga tabungan juga sama ya. Pokoknya yang membungakan pinjaman itu salah ya. Kalau di Islam, pinjaman itu adalah tabaru ya. Jadi pinjaman itu berupa atau qard itu adalah tabaru ya. Sehingga yang namanya tabaru itu kan tolong menolong. Yang namanya tolong menolong itu diharamkan mendapatkan keuntungan. Islam mewadahi keuntungan itu dalam akad tijaroh ya, atau akad bisnis, sehingga tidak boleh kita merubah akad tabaru menjadi akad tijaroh, ya kan? Tuh. Mengenakan tingkat bunga suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Nah, ini ya. Jadi natural uncertainty contract dijadikan certain. Jadi yang uncertain menjadi certain. Nah, inilah riba nasiah gitu kan. Minjam uang untuk usaha 100 juta itu harus dikembalikan 150 juta di 2 tahun yang akan datang karena konsep time value of money dan juga konsep apalah gitu ya, imbalan jasa. Nah, itu dengan dengan ada asumsi bahwa si pengusaha akan mendapatkan pendapatan 300 atau 400 juta selama setahun, sehingga si peminjam harus dikasih bagian dari labanya itu gitu kan. Padahal kan itu belum pasti, bisa jadi si pengusaha mengalami kerugian ataupun nilainya minus atau nol gitu kan. Nah, itu dalam Islam masuk ke dalam teori pencampuran ya, atau natural uncertainty contract. Itu tidak boleh dijadikan certain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah riba jahiliyah ya. Riba jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi dia hutang 100 juta gitu kan, akan dibayar 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ternyata tidak mampu untuk membayar 100 juta. Nah, si pengutang dia mensyaratkan adanya tambahan menjadi 130 juta sebagai denda bahwa si pengutang tidak mampu membayar tepat waktu gitu. Ini masuk ke riba jahiliyah ya. Contohnya adalah kartu kredit. Nah, ini riba jadi pinjaman itu merupakan kontrak tabaru ya, akad tabaru, sehingga kita tidak boleh mengambil keuntungan. Apabila kita mau mengambil keuntungan, kita menggunakan ini ya, tijaroh kontrak. Nah, ini adalah ikhtisar terkait ribanya ya, faktor penyebab dan cara menghilangkan faktor penyebab gitu. Kita lewat saja ya. Nah, ini studi kasus terkait dengan riba
Nah, tolong dianalisis secara fikih ya. Ini juga sama. Nah, tolong dianalisis ya. Oke. Kemudian ya transaksi yang selanjutnya yang diharamkan adalah perjudian atau maisir ya. Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Jadi mudahnya adalah ada satu permainan ya. Nah, itu kan kalau permainan itu kan ada yang kalah, ada yang menang gitu kan. Bagaimanapun bentuknya pasti seperti itu kan ya kalau permainan itu. Nah, di sini yang kalah harus menanggung beban pihak yang lain, sehingga yang kalah itu harus menanggung satu beban yang lebih dibandingkan yang menang gitu kan. Bahkan yang menang mendapatkan satu bagian dari suatu permainan, sehingga didapatlah satu kekayaan dari permainan tersebut gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Misalkan lomba balap kerupuk gitu ya. Nah, itu daftarnya tiap orang 2.000 gitu kan. Ada 2 orang berarti 4.000 kan, terkumpul 4.000. Nanti kalau misalkan yang menang dapat 4.000. Ya, yang kalah nggak dapat apa-apa. Nah, itu termasuk perjudian. Tetapi kalau gini boleh ya. Daftarnya 1.000 ya sebagai administrasi ataupun sebagai ujroh telah melaksanakan suatu permainan ya, atau yang untuk penggantian terhadap satu aktivitas ya gitu. Nah, itu dibayarlah 1.000 kepada si panitia. Nah, nanti panitia bisa memberikan hadiah berupa uang 2.000 kepada atau 3.000 atau berapa ribu ya, pokoknya hadiah kepada si yang menang, dan yang tidak menang itu tidak mendapat hadiah, dan hadiahnya itu harus di luar dari uang peserta. Jadi uang peserta itu tidak boleh dimasukkan ke dalam hadiah ya. Kalau misalkan demikian, maka itu tidak lain merupakan maisir ya, karena ada satu pihak yang menanggung beban pihak yang lain. Nah, itu maisir ya. Istilahnya adalah zero sum game ya. Zero sum game. Ya, bisa bentuknya game of chance, tantangan, game of skill, dan natural event ya. Jadi intinya zero sum game itu salah satu pihak menanggung beban pihak yang lain karena dia kalah ya. Nah, tadi yang jual kerupuk boleh ya, boleh dia ngasih hadiah, tetapi si hadiahnya itu harus dari misalkan dari sponsor ataupun dari tiket yang terjual karena penonton gitu kan. Gitu. Jadi tolong hati-hati ya yang akan mengadakan suatu pertandingan. Nah, ini skemanya ya. Game itu kan sifatnya uncertain ya. Menjadi zero sum game jika ada beban pihak lain yang ditanggung oleh pihak yang kalah ya, dan pihak yang lainnya mendapatkan satu keuntungan dari pihak yang kalah gitu kan. Jadi misalkan dia 2.000, nah nanti yang menang dapat 4.000, yang ini nggak dapat apa-apa. Nah, itu tidak boleh gitu kan. Intinya adalah ada uang pendaftaran dijadikan hadiah gitu kan. Yang dibolehkan itu adalah kita memberi hadiah ya. Hadiah itu bukan maisir ya. Aduh, maaf. Hadiah itu didapat dari dana sponsor ya.
didapat dari dana lainnya selain biaya pendaftaran ini gitu kan. Nah, kemudian ini merupakan studi kasus Maisir ya. Tolong dibuat analisis fikihnya. Nah, ini riswah. Riswah itu suap menyuap ya, itu tidak boleh ya, transaksi yang dilarang. Karena apa ya? Memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Kan? Quran surat Al-Baqarah ayat 188 dan juga hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian penyebab terlarangnya suatu transaksi yang ketiga adalah haram karena tidak sah atau tidak lengkap akadnya, atau dengan kata lain akadnya cacat, ya. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Itu berarti akadnya tidak sah atau cacat. Kemudian terjadinya ta'aluk. Yang ketiga adalah terjadinya two in one. Nah, ini. Suatu akad ya, ini suatu akad yang sah adalah rukun dan syarat harus terpenuhi ya. Maaf, ini rukun jual beli atau rukun suatu transaksi itu harus ada pelaku, objek, dan ijab kabul ya. Kemudian ini bukan rukun ya, ini maaf syarat namanya. Syarat adalah suatu yang keadaannya melengkapi rukun. Jadi kita boleh yang memberi syarat terhadap suatu transaksi. Misalkan pembelinya harus orang yang baik ya, tidak pernah berbuat tindak pidana ya. Itu boleh gitu kan. Asalkan syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tidak menggugurkan rukun, tidak bertentangan dengan rukun, dan tidak mencegah berlakunya rukun. Nah, ini syarat sahnya syaratnya itu ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, dan lain-lain ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ta'aluk itu terjadi bila akad satu akan dilaksanakan dengan syarat jika akad dua dipenuhi atau dilaksanakan ya. Jadi jadi akad satu itu akan terjadi jika akad dua itu dipenuhi gitu. Jadi ada syarat ya. Itu tidak boleh ya, walaupun boleh jika di luar akad. Misalkan saya akan menjual mobil jika kamu menjual rumah, tapi itu beda akad ya. Pertama akad satu ya, saya akan menjual mobil tapi saya tuh nggak mau gitu kan. Kalau misalkan saya maunya kamu menjual rumah ke saya, tapi itu akad yang berbeda gitu kan. Tapi kalau misalkan satu akad itu ada syarat, itu tidak boleh ya, itu cacat gitu kan. Kalau misalkan yang kondisi kedua tadi ya, yang tadi saya akan menjual mobil ya, tapi secara lisan gitu ya, saya tuh mau jual mobil asal kamu jual anu ke saya gitu kan, jual barang B ke saya, tapi tidak dimasukkan ke dalam satu akad. Itu dua akad yang berbeda gitu kan. Itu boleh gitu kan. Nah, tapi kalau ini jelas tidak boleh ya. Si A jual X ke B dengan harga cicilan 120 juta. Nah, nanti si B harus menjual X ke si A itu 100 juta. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh. Ya, jadi syarat. Kalau misalkan gini ya, kalau A ke B jual 120 juta. Udah ya, titik. Nanti suatu saat
berniat untuk menjual barang X ya. Bebas gitu kan, mau ke A, ke C, ke D, ke E gitu kan, tapi akhirnya ke A dengan harga tunai sebesar 100 juta itu boleh. Ya, tapi kalau misalkan syarat gini nggak boleh. Ya. Syarat seperti ini tidak boleh. 2 in 1 ya. 2 in 1 merupakan satu transaksi merupakan dalam satu transaksi terjadi dua akad ya. Misalkan ini transaksinya jual beli ya. Harusnya akadnya juga jual beli kan, tapi ini ada sewa dan juga ada akad jual beli. Nah, itu tidak boleh. Itu menimbulkan ketidakpastian gitu kan. 2 in 1 terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Misalkan objeknya sama, pelakunya sama, jangka waktunya juga sama. Nah, ini jadi transaksinya satu, ya kan? Tetapi ada dua akad, ya. Itu goror, tidak boleh, ya. Gitu. Nah, itu contohnya adalah leasing, ya. Leasing itu kan dia bulan 1 sampai bulan 11 misalkan ya, dia akadnya sewa gitu kan. Nah, bulan 12 itu terjadi dua akad. Yang pertama dia membayar sewa dan yang kedua dia membeli barang gitu kan. Jadi satu transaksi dua akad. Itu tidak boleh ya. Kalau Islam itu ada ya seperti leasing apa ya namanya? Jadi apa namanya itu? Kalau di Islam saya lupa lagi ya, tapi intinya di awal ini akadnya adalah ijaroh ya, sewa menyewa ya. Tetapi ada wa'ad, jadi janji untuk membeli gitu kan. Jadi dia dua akad dalam dua transaksi. Tetapi si wa'ad ini dia tidak mengikat ya. Jika suatu saat nanti di akhir periode dia tidak jadi membeli, itu adalah resiko si bank ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.